Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Universitas Terbuka. Semoga hari kalian baik-baik saja dan penuh limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ucap untuk kalian semua. Hari ini izinkan saya untuk memberikan satu materi penting dalam mata kuliah metode penelitian. Oke, ini adalah materi penting bagi saudara-saudara yang sedang menempuh mata kuliah metode penelitian. Karena pada ujungnya, saudara diminta untuk menyusun atau menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal penelitian. Mari kita simak baik-baik materi ini. Mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami dengan sebaik mungkin. Inilah mata kuliah metode penelitian bersama dosen mata kuliah doktoral. Kita mulai dari 6 proses penyusunan atau penulisan proposal. Ada 6 proses utama penulisan proposal. Kalau kita lihat dari alurnya, kita bisa baca secara jelas, padat, dan singkat. Banyak variasi tentang proses utama penulisan proposal dari berbagai macam kalangan atau peneliti. Tapi saya mencoba menyederhanakannya menjadi 6. Pertama, judul yang jelas. Tanpa judul, proposal kalian itu tidak bisa dimengerti. Pertama adalah membuat judul, kemudian latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Nah, pada kesempatan ini, saya akan lebih banyak menulis dari sisi judul dan latar belakang. Karena di rumusan masalah kajian pustaka atau literatur review dan metode penelitian, juga daftar pustaka sudah saya jelaskan di sesi-sesi pertemuan sebelumnya. Dalam judul proposal penelitian, ada tips singkat yang diakronimkan dengan 3K. 3K. Dan upayakan tips ini untuk membuat judul proposal penelitian singkat, padat, dan jelas. 3K itu terdiri dari konsep-konsep kunci yang saling terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah kalimat. Kemudian ada kata-kata magis di situ, kata-kata yang sangat mencerahkan, biasanya terminologi dari sebuah teoritis atau terminologi yang menjadi hot issue dalam wacana publik, dan itu diskemakan dalam bentuk bentuk. Dan kemudian kata-kata benda, bukan kata kerja. Tentu ada tips-tips lainnya bisa ditambahkan, misalnya pembuatan judul itu tidak lebih dari 12 atau 15 kata. Ada juga pembuatan judul dengan cara memberikan anak judul dan induk judul dan anak judul, ada yang seperti itu. Tapi saya kira 3 konsep ini, 3 konsep tips yang penting. Nah, ini adalah contoh judul proposal penelitian ilmu komunikasi dengan menerapkan tips 3 kata. Satu, kita bisa lihat 3 judulnya: gaya komunikasi konten kreator TikTok MBG. MBG itu makanan bergizi gratis. Kemudian yang kedua ada judul pesan destruktif percakapan online di WhatsApp teman. Nah, ini yang kedua
kita bisa identifikasi bahwa ini menggunakan kata-kata magis karena ada diksi destruktif di situ. Biasanya berkaitan dengan wacana publik yang lagi hangat tentang destruktif, ya, atau juga teori yang berhubungan dengan destruksi sosial. Kemudian yang ketiga, sinematika kesalahan sosial dalam film. Nah, ini menunjukkan penerapan tips 3K berjalan dengan baik. Dan semuanya itu singkat, padat, dan jelas. Tidak ambigu atau membingungkan maksudnya. Sehingga dibaca itu lebih mudah ditangkap apa keinginan atau tujuan dari proposal penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang itu paling tidak saya mencoba memberikan ulasan atau gambaran umum yang ada di dalam latar belakang. Itu ada 5. 1. Gambaran umum konteks penelitian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada serangkaian kondisi, fenomena, konseptual, argumentasi yang mengelilingi penguasaan dan pemahaman peneliti terhadap topik bahasan penelitian. Jadi situ ada konteks penelitiannya. Kemudian alasan pentingnya penelitian. Itu maksudnya penjelasan tentang berbagai aspek urgensi dan esensial suatu penelitian dilakukan seperti rasa ingin tahu yang besar, wacana publik, pengembangan ilmu pengetahuan, implikasi data, dan lain sebagainya. Di situ juga ada kesenjangan penelitian dan biasanya peneliti lebih banyak mengandalkan prinsip ini bahwa latar belakang berisi tentang kesenjangan penelitian. Ada kontradiksi atau gap antara kondisi ideal dan kenyataan. Yang tentu saja itu dilengkapi dengan justifikasi argumentasi pernyataan utama dari para peneliti, para intelektual, media massa terpercaya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di dalam latar belakang adalah diskusi. Jadi perlu ada diskusi sejelas mungkin tentang apa? Tentang perdebatan argumentasi utama yang mengarah atau melingkupi bahasan utama penelitian, masalah utama penelitian, pemilihan utama peneliti atau sirkulasi pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian signifikasi utama. Ini terkait dengan kontribusi bagi disiplin ilmu pengetahuan tertentu, misalnya disiplin saudara dalam ilmu komunikasi, itu harus jelas apa yang nanti akan dikontribusikan. Kemudian artikulasikan asumsi dasar. Jadi ada pengembangan misalnya. Harus jelas, harus tegas, harus argumentatif juga, termasuk hipotesis awal tentang topik bahasan yang akan diselidiki. Juga sedikit menyinggung solusi harapan terhadap persoalan, menemukan kebaruan atau celah keterbatasan pengetahuan. Saya di sini celah keterbatasan pengetahuan, saudara akan meneliti tentang dampak buruk media sosial. Penelitiannya sudah banyak, pengetahuan umum sudah banyak bahwa ada dampak buruk penggunaan media sosial yang berlebihan. Tapi di dalam penelitian itu atau artikel ini yang sudah dipublikasikan lebih banyak mengulas kepada kelompok anak muda. Tetapi Anda ingin mencari celah dan menemukan celah dan Anda tertarik untuk meneliti dampak buruk media sosial bagi orang tua. Dan itu adalah bentuk kebaruan atau celah keterbatasan yang ingin Anda ajukan dalam proposal penelitian di latar belakang. Nah, mari kita masuk ke contohnya. Ini adalah contoh latar belakang. Oke. Saya ambil contoh dengan membuat judul seperti yang sudah dijelaskan lagi tentang gambaran itu. Tip 3K, pesan destruktif percakapan online di WhatsApp pertemanan. Oke. Jadi saya akan bacakan dari mana saya menyusun latar belakang dari judul pesan destruktif. Dan ini
sudah berbasis pada pokok bahasa disiplin ilmu komunikasi. Ini saya akan mulai dari argumentasi penulisnya atau itu. Perkembangan teknologi komunikasi mengubah makna pesan dalam tindakan komunikatif sehari-hari. Ini adalah argumentasi peneliti atau penulisnya. Kemudian didukung dengan argumentasi dari para tokoh. Saya mengutip dari Toffler dan McLaughlin. Ini juga tokoh-tokoh kunci dari ilmu komunikasi yang berhubungan dengan teknologi. Pesan tidak selalu mencerminkan kekuatan standarisasi kebenaran antara penerima dan pemiliknya dalam praktek komunikasi masyarakat digital. McLuhan tahun 2012 halaman 102 menyatakan pemikiran penting bahwa kondisi masyarakat digital yang dilingkupi berbagai media komunikasi yang mutakhir telah berhasil mengubah prinsip pesan adalah medium menjadi medium adalah pesan. Nah, ini paragraf awal ini, paragraf bukan menunjukkan argumentasi dan justifikasi juga dukungan dari perspektif atau teoritis atau konseptual atau hasil penelitian dari beberapa tokoh atau pemikir kunci. Dan ini menjadi bahasan yang sangat menarik. Tetapi kita belum masuk ke WhatsApp karena ini percakapan online WhatsApp. Pesan destruktifnya sudah mulai kelihatan. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf kedua. Penggunaan media sosial sebagai petanda zaman dimulainya kehidupan kedua, jadi kehidupan kedua itu maksudnya kehidupan dunia maya, ditandai berkurangnya interaksi personal bertatap muka, tidak hanya mempersempit tindakan nasionalitas komunikatif, tapi juga menumpukan empati sosial. Nah, ini dari orientasi atau justifikasi penulisnya atau penelitiannya, dan didukung oleh argumentasi konseptual atau hasil penelitian. Bolstop tahun 2018 halaman 2018 mengidentifikasi tumbuhnya empati sosial dalam interaksi tatap layar. Kalau yang tadi tatap muka, ini menjadi interaksi tatap layar dengan 3 kondisi destruktif berupa reaktif, rentan salah paham, dan ledakan emosional. Nah, ini sudah mau masuk ke pesan destruktif nih. Dan juga sudah mau masuk ke WhatsApp. Dan kemudian di paragraf 3 itu diperjelas, dipersempit lagi. Akan masuk ke topik bahasan utama peneliti. Paragraf ketiga dimulai dengan kalimat penelitian dari Hedzik. Penelitian Hedzik tahun 2016 menunjukkan bahwa media sosial seperti WhatsApp tidak pernah menjadi ruang percakapan linearitas komunikatif karena 2 alasan penting. Pertama, destruksi pesan sebagai tanda lenyapnya batas-batas kebenaran. Kedua, ketiadaan sirkuit pemahaman sebagai dampak tumpang tindihnya bahasa antara tekstual, visual, dan lisan. Dengan kata lain, percakapan daring di WhatsApp tidak mungkin mampu dipahami dengan mengandalkan prinsip seeing is believing yang bermuara pada kaidah peribahasa yang baik dan benar. Karena percakapan daring di media sosial bukanlah percakapan, melainkan permainan tanda-tanda. Nah, ini sudah sangat jelas sekali bahwa penelitian ini akan membicarakan topik percakapan online di masa pertemuan. Dan inti atau konsep utama, jadi ada konsep utama yang saya terhubung, konsep utama yang dipakai dan itu menggunakan kata-kata yang magis adalah pesan destruktif. Selama ini kita melihat pesan sebagai konstruktif dan konstruktif. Jadi penerima dan pengirimnya itu memahami pesan. Tapi di pesan destruktif dalam media online atau kehidupan kedua
itu kesannya jadi tidak bisa dipercaya lagi, tidak anti kebenaran, sudah melampaui kebenaran, sehingga semuanya hanya berisi sebuah permainan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya untuk proses utama pembuatan proposal lainnya, mulai rumusan masalah, kemudian desain metode penelitian dan daftar pustaka, saya kira sudah ada di materi-materi sebelumnya dan juga sudah jelas di buku panduan atau modul yang diberikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga asa, dan jangan lupa bahagia. Happiness first, sayang not.